Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Simon Mon. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Baiklah, kali ini Mon akan melanjutkan aksi film sangat luar binasa yang berjudul Kupa yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan Popol yang tak sengaja bertemu dengan Kupa, yaitu sosok hewan mitologi yang dianggap sebagai mitos. Bagaimana kisahnya? Ingin tahu ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dilogin pada tahun 1996, di mana sekelompok ilmuwan sedang melakukan ekspedisi di dalam Goa Meksiko untuk menyelidiki beberapa lukisan kuno. Namun di tengah itu mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara menakutkan di dalam goa dan mulai mencari sumber suara tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan selai bulu tergeletak di tanah. Namun salah satu ilmuwan yang bernama Richard Quinn pun langsung masuk ke dalam goa dan melihat seekor bayi Chupacabra yang merupakan makhluk yang dianggap sebagai mitos. Akan tetapi saat mereka mencoba menangkapnya, induk dari Chupacabra itu muncul dan langsung membawa bayinya pergi. Tentunya, Quinn tidak membiarkannya begitu saja. Ia beberapa kali melayangkan tembakan sambil terus mengejarnya menggunakan mobil. Hingga akhirnya, induk Chupacabra itu tertabrak mobil sampai terluka. Meskipun terluka, sang ibu tidak menyerahkan begitu saja. Ia kembali membawa bayinya sambil tertati-tati dan bersembunyi di balik semak-semak. Karena tak ingin anaknya ditangkap, sang induk pun lebih memilih menunjukkan dirinya dan memancing para ilmuwan agar mengejarnya. Sehingga mereka membiarkan bayi Chupacabra sendirian. Setelah terbuktinya ada hewan mitos ini, banyak teori-teori yang mulai tersebar di berbagai negara. El Chupacabra, a strange... Sementara itu, bocah laki-laki bernama Alex yang berusia 13 tahun dari Meksiko dan dibesarkan di Amerika Serikat terus mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari teman sekolahnya. Whatever, Taki dong. Ketika Alex sampai di rumah, ibunya memberitahu kalau ia mendapatkan surat dari kakeknya, yaitu Kava, yang mengajak Alex untuk berlibur ke Meksiko. Tentunya Popol sangat girang mendengar kabar itu, apalagi ia jarang bertemu dengan kakeknya setelah kematian ayahnya. Singkat cerita, Alex sampai ke Meksiko dan disambut oleh kakeknya tepat setelah turun dari pesawat. Namun Kava terlihat kesal karena Alex lebih tertarik dengan gamenya. Setelah mereka tiba di rumah kakek, Alex bertemu dengan dua sepupunya, yaitu Memo yang hobi bergulat, Luna yang tak kenal takut. Memo ini memang anaknya sedikit barbar. Ia juga beberapa kali menyerang Alex hanya untuk bermain gulat-gulatan. Hal itu dikarenakan Memo ingin menjadi pegulat hebat layaknya seperti sang kakek. Kava sendiri memang dikenal sebagai pegulat hebat pada masanya, sampai akhirnya ia melawan pegulat nakal bernama Ekal yang melemparnya keluar ring hingga merusak tenggorokannya dan membuat Kava koma hampir 1 bulan. Karena kejadian itu, Kava pun memilih berhenti menjadi pegulat. Mereka lalu pergi ke peternakan dan melihat seekor kambing yang terbaring di tanah. Memo serta Luna pun berspekulasi kalau kambing itu diserang oleh Chupacabra. Tapi Kava tak mempercayainya karena hewan itu cuma legenda. Kemudian di malam harinya, Alex tersengaja mendengar suara aneh yang berasal dari luar jendela. Tapi saat dicek, ternyata itu hanyalah seekor kambing. Bersama dengan itu, Alex melihat kakeknya pergi keluar untuk modut dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun tiba-tiba sebuah makhluk mendekat hingga membuat Alex berteriak dan mengejutkan yang lainnya. Chupacabras! Tapi saat dicek ternyata itu cuma kelinci yang akhirnya membuat mereka menertawai Alex. Lalu saat semuanya akan masuk ke rumah, seekor bayi Chupacabra menampakkan wujudnya dari balik semak-semak. Keesokan harinya, ketika Alex bangun tidur, ia dikejutkan dengan bayi Chupacabra tertidur di pangkuannya. Alex pun kaget sehingga membuat bayi Kupa itu ketakutan dan lari melalui jendela.
Alex lalu melihat Luna sedang nganggur di atas genteng. Tapi akhirnya Memo muncul dan memberitahu mereka kalau kakek Kava hilang. Dengan segera mereka pun langsung mencari sang kakek menggunakan mobil yang dikendarai Luna. Mereka panik karena kakek Kava ini menderita beberapa hilang ingatan, sehingga membuatnya sering berjalan tanpa tujuan di sekitar peternakan. Di lain tempat, sekelompok ilmuwan sedang menyelidiki tempat terakhir di mana Chupacabra terlihat. Di situ Queen lalu menemukan sebuah plat nomor mobil yang berniat untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Good work. Sementara itu, Luna membawa Memo dan Alex keliling kota namun tidak melihat keberadaan sang kakek. Sesampainya di tengah perjalanan, mereka melihat si kakek berjalan sambil membawa kambing kecilnya dan berhasil meyakinkan sang kakek agar kembali ke rumah. Needed a goat. Te hace llamar Pepito. Sesampainya di rumah, kakek Kava beserta cucu-cucunya melihat berita televisi yang mengabarkan tentang Chupacabra. Tapi Kava malah langsung mematikan TV-nya dan memberitahu mereka kalau makhluk mitos itu sebenarnya tidak ada. Lalu sang kakek Kava pergi. Alex segera memberitahu Luna tentang apa yang dia lihat tadi pagi dan curiga kalau kakek Kava ini sebenarnya menyembunyikan Chupacabra di gudangnya. Namun Luna tak percaya dengan ucapan Alex itu. Jadi Alex pun memutuskan untuk mengecek gudang sendirian. Dan benar saja, Alex melihat Chupacabra kecil mulai berjalan ke arahnya. Alex juga memberi Chupacabra kecil itu makanan yang diambil dari lemari es. Namun saat ditawari makanan, Kupa itu malah lari ke tempat persembunyiannya dan menunjukkan sebatang curut ke Alex, seolah-olah ingin memberinya ke Alex sebagai ucapan terima kasih. Tapi tentu saja Alex menolak secara lembut hadiah tersebut, karena itu cuma bangkai curut. Di waktu yang sama, badai muncul dan membuat Kupa ketakutan. Alex pun menemaninya dan berjanji akan merawat Kupa kecil tersebut. Di pagi harinya, Memo pergi ke gudang dan menemukan Alex yang sedang tidur di sana. Di sana Memo juga menemukan keberadaan Kupa yang terlihat ingin menyerang Nemo. Namun langsung diyakinkan oleh Alex kalau Memo bukan orang jahat. Tak sampai di situ, Luna juga masuk ke dalam gudang dan melihat makhluk mitologi itu secara nyata. Dan kini mereka pun memutuskan untuk mengurus hewan itu serta menamainya dengan Kupa. His name is Chupa. He doesn't know how to. Alex is right. Tak lama kemudian Kava tiba sambil mengungkapkan kalau sebenarnya ia adalah yang membawa Kupa ke tempat mereka. Hal itu karena beberapa malam yang lalu saat Kava sedang mengemudi, ia secara tak sengaja menabrak seekor makhluk tak dikenal. Dan di pagi harinya saat akan menderek mobilnya, Kava melihat Kupa bersembunyi di semak-semak dan memutuskan untuk merawatnya. Sejak saat itulah tujuan kakek Kava adalah ingin mengembalikan Kupa ke keluarganya. Akan tetapi ia belum menemukan anggota spesies yang sama. Chupa? Don't even think about it. Good. Kava serta cucu-cucunya kemudian kembali ke rumah untuk mendapati sebuah mobil mendatangi rumahnya. Ternyata mereka adalah para ilmuwan yang sedang memburu Chupacabra. Queen lalu turun dari mobilnya sambil menunjukkan sebuah plat mobil yang ia temukan dan ia ingin melakukan penggeledahan di tempat itu. Namun untungnya Kava berhasil membuat Queen pergi dan meyakinkan cucunya kalau ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kupa. Alex pun kemudian pergi menemui Kupa, akan tetapi Kupa terlihat stres dan mulai menyerang Alex. Jadi Alex pun memainkan musik box untuk menenangkan teman kecilnya itu. Tak berselang lama, Memo juga muncul dengan niat ingin mengajari Kupa cara terbang. Memo langsung mengenakan jubahnya dan memanjat atap, kemudian melompat ke tumpukan jerami. Ia lalu meminta Kupa agar mengikutinya dan secara mengejutkan, Kupa bisa terbang meskipun sebentar karena hilang keseimbangan. Kini waktu telah menunjukkan beberapa hari lagi sebelum kembali ke Amerika Serikat, dan Alex memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama sang kakek. Namun Alex terlihat lebih sibuk dengan gamenya.
Jadi Kava menantangnya untuk berduel. Tentunya Kava dengan mudah menjatuhkan Alex ke tanah. Dan saat Kava sedang lengah, Alex pun melampiaskan semua kemarahannya dan mendorong Kava sampai terjatuh. Karena kejadian itu, Kava harus dirawat karena bisulnya pecah akibat jatuh tadi. Hal ini pun membuat Alex sedih dan merasa bersalah atas perbuatannya. Di saat dokter sedang menyuntik obat, mereka mendengar raungan keras dari gudang. Alex, Memo, dan Luna pun segera pergi ke gudang tepat setelah si dokter pergi. Dan benar saja, ternyata di sana sudah ada Queen yang menodongkan pistolnya ke arah Koopa. Alex pun mencoba menghentikan aksi Queen. Namun Koopa yang merasa mereka dalam bahaya langsung menyerang Queen hingga membuat Queen melepaskan obat bius ke Koopa. Saat Koopa benar-benar pingsan, Queen lalu mengambil kesempatan ini untuk menangkap Koopa dan mengurungnya di bagasi mobil. Karena tak tahu lagi harus bagaimana, Alex kemudian lari menemui kakek Kava untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun Kava terlihat linglung dan hampir tidak bisa ingat apapun. Karena hal itu, Alex pun memutuskan untuk menggunakan strategi lain, yaitu dengan mengatakan kalau musuh bebuyutannya Kava yang lain adalah elf cakal yang sudah merusak peternakannya. Mendengar hal itu, Kava pun langsung memakai jubah serta topeng legendnya dan menemui Queen yang dikira sebagai cekal. How dare you come into my house? Kava lalu dengan mudah melempar Queen dan lari bersama cucu-cucunya menuju mobil untuk membawa Koopa. Tak tinggal diam, Queen pun mencoba menghentikan aksi mereka. Namun Alex serta yang lainnya berhasil melarikan diri dan berusaha menyelesaikan rencana mereka untuk menemukan keluarga Koopa. Mereka kemudian pergi ke tempat di mana Kava pernah mengalami kecelakaan dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan kakeknya. Tapi Kava masih terlihat linglung dan tak ingat apapun. Bersamaan dengan itu, Koopa mulai membuat suara aneh dan berlari dengan cepat ke tengah gurun. Sementara itu, Queen beserta timnya melakukan pengejaran dan menemukan mobil terparkir di pinggir jalan. Queen pun langsung mencari keberadaan Alex dan yang lainnya di sekitar area itu. Di samping itu, Alex terus mengikuti arah berlarinya Koopa diikuti dengan yang lain. Saat Koopa berhenti di samping tebing, Koopa kembali melolong seolah-olah memanggil keluarganya. Alex pun menunjukkan kalau keluarganya ada di sekitar tempat ini. Jadi Alex pun memeluk Koopa sebagai ucapan selamat tinggal. Koopa lalu melewati jembatan untuk menemui ibunya. Namun segera setelah itu, singa betina muncul tepat di belakang Alex. Alex yang ketakutan pun mulai menyeberangi jembatan untuk menghindari hewan buas tersebut. Untungnya, Kava, Memo, serta Luna segera muncul dan berhasil mengusir singa betina tersebut. Tak sampai di situ, usaha mereka kembali terhalang karena jembatan yang dipijak oleh Alex mulai runtuh, yang membuat Alex terpaksa bergelantungan di besi jembatan. Koopa yang mendengar teriakan minta tolong pun segera berlari untuk membantu Alex. Tapi karena besi jembatan itu tidak bisa menopang lagi, akhirnya keduanya pun jatuh ke dalam jurang. Dan saat mereka hampir menghantam tanah, Koopa sedikit demi sedikit mengapakkan sayapnya dan berhasil terbang membawa Alex kembali ke atas. Kini Alex kembali ke keluarganya, begitu pula dengan Koopa yang bersiap terbang lagi untuk menemui ibunya. Akan tetapi Queen muncul dari belakang dan dengan entengnya menembak peluru bius ke arah Koopa. Dengan membawa pistol listrik, Queen mengancam Alex dan yang lainnya agar menjauh. Dengan begitu Queen bisa membekuk Koopa dengan menggunakan mobilnya. Saat Queen mencoba membawa Koopa kabur, dari jauh terlihat ibu Koopa yang terbang mendekati mobil Queen dan langsung menyerang dengan aung-aungannya yang sangat besar. Tak lama kemudian Koopa Kabra lainnya muncul untuk menghancurkan mobil Queen. Queen pun segera keluar dari mobil sambil membawa Koopa. Namun Kava yang tiba dan menyerang Queen dari belakang untuk melucuti senjatanya. Namun Koopa pun berhasil lepas dari Queen dan kembali ke keluarganya. Kini Alex benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Koopa karena mereka mungkin tidak bisa bertemu lagi. Koopa lalu terbang bersama ibunya ke dalam alam bebas.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Alec bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat. Tapi sebelum itu, Luna pergi terlebih dahulu sebagai salam perpisahan. Dan Luna memberi kaset berisi rekaman lagu Meksiko hingga Alec bisa berlatih bahasa Spanyol. Pengalaman liburannya selama di Meksiko membuat Alec lebih percaya diri dan menjadi berani dari sebelumnya. Sebelum naik pesawat, Alec mengucapkan selamat tinggal ke kakeknya. Di situ sang kakek mengungkapkan kalau dia akan pindah ke kota bersama anak perempuannya. Dengan begitu, kakek Kava bisa mengobati penyakitnya dengan pengobatan yang lebih baik. Alec juga memberikan si kakek sebuah video gamenya, karena ia tidak membutuhkan game itu lagi. Lalu saat Alec di dalam pesawat, ia menemukan topeng gulat milik sang ayah di dalam tasnya. Hal itu pun membuat Alec senang karena bisa tahu asal-usul ayahnya yang dulu ternyata juga seorang pegulat. Dan saat Alec melihat keluar jendela, ia melihat Chupacabra dan Popol terbang mengiringi pesawatnya sebagai salam perpisahan terakhir kalinya. Karena sekarang Popol dan Chupa akan di-nerf dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah nikmatilah hal-hal kecil yang ada di dalam hidupmu. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang besar. Cukup sekian, terima kasih dari Chana Monmon beserta jajaran Chana Monmon Corporation mengucapkan banyak terima kasih karena sudah support channel ini. Sehingga kami akan lebih bersemangat lagi dalam ngegibahin film-film. See you next video.